Sobat Bincang Energi, ketemu lagi dengan saya Mada di Bincang Energi Muda dengan tema Let the Environment Breathe with Trees, pelestarian hutan. Ya, sebelumnya saya mau nyampein dulu nih, ada kalau saya menggantikan Ayu karena ada kasus urgent, jadi saya yang akan jadi host untuk Bincang Energi Muda kali ini. Ya, kita bakalan ngobrol dengan hutan itu ID. Jadi kita sekarang temanya juga celebrate nih tentang untuk hari Flora dan Fauna yang ada di Indonesia. Oke, Oke Kak saya Dia, halo Kak Dia. Terima kasih ya untuk waktunya sudah menyempatkan nih untuk di ngobrol-ngobrol sama Sobat Bincang Energi di Bincang Energi Muda. Kita mau mengupas tentang pelestarian hutan. Nah, sebelumnya kita boleh kenalan dulu nggak sama Kak Dia nih? Jadi Kak Dia ini siapa, hutan itu ID itu bagaimana, dan mungkin sejauh ini apa-apa saja yang sudah dilakukan gitu supaya Sobat Bincang Energi ngobrolnya makin asik nih. Silahkan Kak Dia. Oke. Yay, thank you Kak Ayu udah ngundang Hutan Itu Indonesia juga ya dalam bincang energi kali ini. Perkenalkan, aku Dia. Selamat malam teman-teman yang hadir hari ini. Di Hutan Itu Indonesia, aku sebagai project coordinator, jadi yang ngurusin campaign-campaign. Jadi kita itu lebih ke mengkampanyekan hutan gitu atau memperkenalkan hutan dengan cara yang seru-seru kayak main-main tapi serius gitu. Jadi kita seru-seruan ngangkat tentang cerita positifnya, keindahannya, apa aja yang teman-teman lakukan di daerah maupun di kota untuk melestarikan hutan gitu. Jadi karena kita pengennya orang tuh tahu dulu tentang hutan, kemudian ada rasa suka. Kalau udah cinta, kita pastinya akan berjuang gitu kan tentang apa yang kita perjuangkan atau yang kita sukai. Nah, harapannya itu. Visi besarnya itu sebenarnya sederhana tapi menantang. Kita pengen hutan Indonesia khususnya menjadi identitas bangsa Indonesia lagi. Dan kita, manusia, bisa hidup harmonis dengan hutan gitu. Dengan ada yang ada di hutan jadi saling melengkapi gitu. Gitu Kak. Kegiatan kita seperti yang aku bilang tadi, yang seru-seru kayak main-main gitu. Kita mulai dari bikin konser, bikin lagu, sekarang bikin film gitu. Kalau dulu kita bikin acara lari, acara konser offline, terus jalan-jalan ke hutan, terus ceritakan lagi tentang pengalamannya gitu. Kalau sekarang karena nggak bisa, jadinya bikin lagu, bikin film, tetap bikin konser online, terus ngobrol-ngobrol kayak gini dengan organisasi-organisasi lain. Tujuannya untuk saling kenal dan menceritakan tentang hutan Indonesia yang sebenarnya masih kaya banget, masih ada harapan banget untuk kita jaga. Gitu kira-kira Kayu. Oke ya, sebelumnya mohon maaf nih Kak Diah. Jadi Kak Ayunya berhalangan untuk bisa live jam 7. Jadi saya menggantikan, nama saya Mada. Jadi mohon maaf Oke. banget nih ya dari Bincang Energi supaya show must go on. Jadi ya saya menggantikan Kak Ayu nih. Oke, selanjutnya Kak Diah. Jadi tadi udah menyinggung nih tentang sebetulnya hutan itu pengen banget jadi identitas Indonesia. Tadi kan seperti itu ya. Nah, kalau boleh Hmm. tahu nih sebenarnya kondisi ekosistem hutan kita terkini gitu ya di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Apa karena Bincang Energi, Sobat Bincang Energi ini pengen tahu. Jadi hutan kita itu ekosistem kondisinya sekarang seperti apa gitu. Boleh diupdate nggak nih untuk yang terkini seperti apa gitu di Indonesia? Oke, yang lebih terdengar itu tentang langkanya, tentang kerusakannya, tentang yang negatif-negatifnya gitu kan. Nah, makanya Hutan Itu Indonesia kita hadir untuk mengimbangi. Karena sebetulnya kita itu masih hutan terluas ketiga di dunia, Kak. Hutan hujan tropis nih. Ekosistem yang lebih lebih kaya lagi ya. Hutan Indonesia itu kalau kita lihat per persen, 1,3% menutupi bumi. Jadi bayangkan hutan Indonesia cuma 1,3% nih, menutupi bumi. Yang mana lainnya lebih banyak ya. Nah, tapi walaupun kita 1,3%, kita punya 10% jenis flora dari keseluruhan yang ada di dunia. Tuh, 10%. Lalu jenis mamalia kita punya 12%.
yang sebetulnya nomor satu di dunia. Lalu ada jenis burung lagi 17%, kalau nomor urutan itu nomor 4. Lalu jenis reptil 7,3%, kalau diurutkan itu kita nomor 3 Indonesia ya, di Indonesia. 270 jenis amfibi, kalau diurutkan itu kita nomor 5. Lalu ada lagi jenis binatang tak bertulang itu 2.000 hampir 3.000-an jenis yang ada di hutan Indonesia. Makanya nggak salah kalau hutan Indonesia itu mega biodiversity gitu. Nah, itu yang jarang orang ketahui gitu. Padahal kita itu masih kaya banget ekosistemnya, masih banyak banget yang masih kita jaga. Walaupun ada beberapa yang udah langka, tapi sebenarnya kita masih banyak. Dan tahu nggak, dari yang aku sebutin tadi, dari nomor 1 sampai nomor 5, yang kalau diurutkan pakai nomor ya, yang ada di dunia, itu yang baru terdeteksi sekitar setengahnya, Kak, di Indonesia, di hutan Indonesia. Bayangkan kalau udah terdeteksi, bisa jadi mungkin akan apa ya? Aku sih dengan pede mungkin kita akan di urutan pertama terkait keanekaragaman hayatinya gitu. Jadi kita masih punya banget apa ya? Jangan putus harapan karena sebenarnya masih banyak keanekaragaman hayatinya, ekosistemnya yang masih kita jaga. Apalagi kita masih muda kan. Untuk masa depan kita juga gitu, untuk anak cucu kita juga. Gitu kira-kira Kak Mada. Oke ya, menarik sekali ya. Nih tadi membuka wawasan kita semua nih bahwa ternyata isinya hutan tuh ternyata macam-macam ya. Ada biodiversity di situ ya. Jadi kita nggak ngelihat cuma tanaman aja, tapi di dalamnya juga ada hewan-hewan yang memang itu beberapa luar biasa nih. Indonesia luar biasa ya Kak. Ternyata ininya keanekaragaman hayatinya. Nah, kita jadi pengen tahu nih ya untuk hutan itu ID sendiri. Jadi kalau boleh diceritain nih ya, sebetulnya mulainya dari seperti apa sih Kak? Maksudnya tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, tapi kemudian terpikir untuk kemudian mencoba untuk mengkampanyekan hutan, kemudian membuat semacam awareness kepada orang anak muda untuk ayo kita bisa ini apa ya sama-sama menjaga hutan itu ada cerita-cerita di baliknya nggak nih yang kita pengen kulik nih sebetulnya dari hutan itu ID boleh diceritain sama Sobat Bincang Energi ya Kak? Ada dong Kak. Jadi itu cerita dari para pendiri ya sebetulnya. Ada salah satu riset, aku lupa tahun 2015 kalau nggak salah ya, riset tentang orang tahu nggak sih hutan itu apa sebenarnya, gitu kan? Nah di riset itu ngejawab kebun sawit itu hutan. Jadi kebun itu disebut hutan di anak muda ya, di anak muda perkotaan. Nah, kan lucu gitu kan. Padahal kan itu jelas kebun bagi yang tahu, tapi nggak salah juga, bukan nggak salah. Nggak bisa ngebully juga teman-teman yang itu nggak tahu. Nah, akhirnya kita ngelihat, oh mungkin karena memang kita tuh udah ngerasa jauh. Kita yang tinggal di kota nih udah jauh gitu dari hutan. Jadi kita merasa putus koneksinya sampai akhirnya lupa gitu hutan itu apa sih sebenarnya gitu kan. Sampai akhirnya bilanglah tadi bahwa kebun itu hutan. Padahal kan enggak, karena tadi Kamada juga sempat bilang benar hutan itu enggak cuma sekedar pohon, hutan itu ada berbagai macam jenis flora fauna yang akhirnya membentuk suatu ekosistem di dalamnya gitu kan. Dan fungsinya itu salah satu untuk kita manusia, kita saat ini bisa bernapas secara gratis karena hutan itu masih terjaga dengan baik gitu kan Kak. Nah, itu salah satunya. Lalu kedua, udah banyak banget kampanye teman-teman, itu bukan berarti salah ya. Teman-teman yang lain membicarakan tentang kerusakan, tentang tapi itu nggak salah, emang harus kita up juga gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita melihat contoh aja misalnya salah satu hutan di mana rusak, terus kita sebagai orang yang jauh kita ngelus dada doang nih, aku bisa apa ya gitu kan. Jadi nggak punya harapan untuk bisa turut berkontribusi. Makanya kita hadir, kita ingin menyeimbangkan itu, kita ingin jadi jembatan teman-teman. Ternyata sebenarnya
teman-teman lokal juga udah banyak yang berjuang untuk jaga hutan. Kita ingin menjadi jembatan itu, makanya kita ada. Kita juga ingin menceritakan juga nih hal-hal yang positif tentang hutan. Tadi yang aku bilang salah satu keanekaragaman hayati yang mungkin orang sering jarang dengar gitu kan. Ternyata itu, nah kita angkat tuh. Biar selain berimbang, juga ada rasa harapan gitu. Oh, ternyata kalau saat ini aku bergerak untuk ikut jaga hutan, masih bisa karena masih ada yang aku jaga gitu. Kira-kira itu Kak ceritanya yang agak lucu tapi gimana ya aku nyebutnya agak lucu lah. Cuman itulah pada dasarnya makanya Hutan Itu Indonesia hadir dan kita ada di sini hari ini. Oke, terima kasih banget ya. Jadi kita dapat ada story behind-nya nih ya, bahwa ternyata apa ya, untuk menghadirkan pemahaman itu kepada banyak orang itu memang ternyata memang perlu dilakukan gitu ya, supaya tadi ya bisa memberikan banyak, saya ngebayanginnya banyak informasi akan orang, makin banyak perspektifnya nih tentang hutan gitu ya. Jadi tadi juga sempat juga cukup bukan tersinggung, tapi cukup ya lucu dan unik juga bahwa kebun sawit itu kemudian menjadi hutan gitu ya. Iya, saya jadi ya oke. Dan memang benar sih ya Kak, kalau misalnya tidak pernah mungkin nggak pernah melihat secara langsung gitu, mungkin susah juga untuk membayangkan gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu dibawa informasinya. Nah, sebenarnya kalau boleh di highlight nih ya Kak, untuk Sobat Bincang Energi, hutan kita sendiri itu kan luar biasa banyak sekali macamnya ya. Jadi kita ada hutan, kalau nggak salah hutan hujan tropis, itu yang saya ingat waktu pelajaran dulu waktu iya. Oke. Nah itu nah itu apa namanya, kalau di Indonesia itu kan tipikal hutannya mungkin bermacam-macam atau beberapa karakteristik ya. Saya mungkin itu bisa sekalian di highlight, disampaikan gitu. Dan manfaat hutan secara apa ya, secara umum atau mungkin secara spesifik ya untuk Indonesia, untuk apa ya, manusia, untuk manusia dan lingkungan itu seperti apa Kak? Um, Hutan Indonesia itu banyak banget jenisnya, cuman sorry Kak, aku kayaknya lupa juga. Karena kita, tapi ya hutan hujan tropis pastinya, lalu hutan mangrove juga, bahkan, tapi itu aja yang aku highlight ya, karena yang lainnya aku khawatir salah informasi gitu. Nah, itu udah kaya banget hutan hujan tropis, hutan mangrove. Manfaatnya, sebelum ke lingkungan, ke kita dulu aja ya, maksudnya biar relate gitu. Sesederhana, meskipun kita sekarang tinggal di rumah, tinggal di kota yang jauh gitu kan, kayaknya dari hutan, tapi sebetulnya kita terhubung karena di sini ada udara bersih yang kita hirup tanpa bayar, kita tanpa pakai air purifier yang alatnya itu gitu. Karena itu hutan yang karena hutan di sana yang masih terjaga dengan baik. Itu satu. Terus kita ini saat ini masih bisa minum air, kita masih bisa mandi juga. Bayangkan kalau kita nggak bisa minum karena airnya nggak ada, itu juga karena hutan. Atau jangankan mandi ya, nggak bisa minum aja manusia itu kan kalau nggak salah nggak cuman beberapa waktu kan, kalau nggak minum itu bisa meninggal ya. Nah itu dua itu sebetulnya adalah kalau aku bisa bilang, boleh bilang itu sumber kehidupan kita, bahan utama selain makanan ya, yang sering kita lupakan gitu. Karena yang kita selalu ingat sesuatu yang masuk, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar. Air itu kayak udah biasa gitu kan, masuk itu sebagai minuman aja, tapi kita lupa esensinya. Kalau kita nggak minum air akan jadi apa gitu. Udara juga. Bahan pangan lainnya juga Kak, banyak banget sebetulnya. Yang berasal atau tadinya dari hutan, cuman karena udah jadi kita budidayakan di perkebunan, yang akhirnya kita lupa apa namanya sumbernya dulu gitu kan. Lalu sumber-sumber obat-obatan kita banyak banget yang bukan inspirasi, yang tadinya dari hutan, dari alam gitu kan. Makanya di Hutan Itu Indonesia kita selalu bilang kita bisa memanfaatkan hutan tanpa menebang pohon, karena ada banyak hasil hutan bukan kayu ya kan. Ada makanan di sana, ada kayak bambu, ada apa namanya duri-durian, ada akar-akaran, ada kayak aku nyebutnya itu purun dan lain-lain, itu sebagai sumber
pangan, bisa jadi sumber sandang kita gitu kan. Terus kalau mau lebih jauh lagi ke teman-teman lokal, kebanyakan hutan atau alam itu sumber atau apa ya, salah satu, bukan sumber bahasanya, salah satu tempat atau inspirasi mungkin adatnya mereka gitu. Budaya Indonesia itu karena salah satunya karena hutan juga gitu. Itu yang sebagai kita nih, sebagai kita manusia ya kan, yang sering kita lupakan kadang-kadang, atau ya karena udah biasa gitu. Kita alhamdulillahnya, syukurnya kita nggak pernah ngerasa langka gitu kan, akhirnya lupa dengan privilege itu gitu. Nah, kalau untuk lingkungan, satu aja aku ambil contoh, untuk ekosistem yang ada di dalam hutan yang pastinya akan mempengaruhi kita yang tinggal di kota misalnya. Salah satu ekosistemnya terganggu, katakanlah misalnya kita menebang pohon di daerah Sumatera, lalu gajahnya nggak punya tempat tinggal, dia kesusahan mencari makan, ya kan? Salah satu contoh aja. Akhirnya dia bermigrasi sampai akhirnya mungkin datang ke pemukiman penduduk. Menurut kita manusia, karena dia datang itu hama, ya kan? Padahal sebenarnya ya karena dia nggak punya tempat tinggal lagi, dia nggak punya tempat untuk mencari makan lagi di sana karena pohonnya udah kita tebang dan lain-lain misalnya, yang pada akhirnya kita basmi. Padahal salah satu fungsi gajah itu, dia itu juga kayak penyebar benih ya, salah satunya gitu Kak. Jadi dia makan di mana nanti, misalnya maaf pup di mana, atau ngebuang biji tumbuhan di mana yang pada akhirnya menjadi penyebar benih gitu kan. Nah itu salah satu untuk aspek lingkungan gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang bencana misalnya longsor dan lain-lain. Masih pada kalau kita babat pohon, sering kita dengar longsor gitu kan, itu karena nggak ada pengikat lagi, bahasa sederhananya itu tanahnya tuh nggak ada pengikat lagi, akhirnya mudah longsor dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau lebih sadar manfaat hutan itu buat kita itu kompleks. Makanya kita selalu bilang, ayo dong kita jaga hutan, siapa aja bisa jaga hutan, sama halnya dengan di energi gitu kan. Kita juga bisa pindah ke energi terbarukan gitu, asalkan kita mau gitu. Karena kalau nggak kita, kalau nggak sekarang, kapan lagi mulainya gitu. Gitu kira-kira Kak Mada. Oke, wow, ini komprehensif banget ya informasinya terkait dengan tadi manfaatnya. Jadi ternyata kita nggak kebayang tuh, bener Kak. Maksudnya kita nggak pernah kebayang bahwa apa ya, kita kadang take for granted aja gitu bisa nafas dengan apa ya, dengan sangat Gratis gitu deh. iya, gratis gitu. Kita nggak pernah tahu bahwa itu kontribusi dari, sebetulnya ya ada kontribusi dari hutan yang terjaga gitu ya. Itu menarik sekali tuh. Jadi saya highlight. Terus terkait juga tadi yang dengan lingkungan. Jadi saya tuh membayangkannya kalau kita itu misalnya terjadi kerusakan di satu tempat, itu akan berpengaruh di tempat yang lain gitu. Karena itu satu sistem ya Kak ya, ternyata kayak gitu. Oke. Dan bener banget tuh tadi, saya juga benar nih, kita suka banget tadi ngerasa bahwa memanfaatkan hutan itu dengan menebang. Tapi ternyata enggak ya, banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi, nah terkait dengan aksi-aksi tadi nih, jadi pengen tahu dan pengen kepo lagi nih Kak. Kalau terkait dengan, kita sudah punya banyak banget manfaat, sudah tahu begitu besarnya manfaatnya hutan ya di Indonesia untuk manusia dan untuk lingkungan gitu. Nah, kita jadi tahu bahwa upaya pelestarian hutan yang dilakukan oleh Hutan Itu ID itu sesuatu yang besar. Nah, dalam selama ini yang dilakukan oleh Hutan Itu ID gitu ya, meskipun tadi udah di-spill dikit-dikit nih Kak, mengadakan event, kemudian rame-rame. Nah, boleh nggak sih dikasih apa ya, gambaran gitu ke Sobat Bincang Energi, apa ya, semacam program-program yang dilakukan oleh Hutan Itu ID dalam melakukan apa tadi, pelestarian hutan di Indonesia tuh apa aja ya Kak yang kira-kira dilakukan, dan mungkin bisa dikasih spill, ada nggak sih kegiatan yang menarik dan kemudian tuh impact-nya tak terduga misalnya kayak gitu. Oke. Ada Ya. Pak.
Banyak banget sebenarnya. Tapi kalau yang aku karena kita sekarang aku masih tetap menceritakan offline gitu ya sebelum ke online. Iya, oke. Eh, Ya, boleh eh, banget, boleh banget. Kalau ke offline itu dulu kita bikin konser bareng almarhum Glenn dan teman-teman gitu. Jadi yang nggak terduga banget sebesar dan sekerennya Glenn gitu mau kita ajak kolaborasi. Itu benar-benar kolaborasi, Kak. Maksudnya kita bukan jadiin dia brand ambassador karena tahu sendiri kita NGO dananya sangat terbatas, tapi bukan berarti kita nggak bisa berkarya gitu karena kita cari nih orang-orang yang satu frekuensi, kita mengajak almarhum Glenn, kita ngajak dia ke hutan waktu itu ke Manusela di Sulawesi. Terus sama teman-teman lainnya juga ada Kak Astrid, ada Kak Aci, ada Kak Alam Urbah. Kak Alam Urbah ini salah satu produser lagu, produser dan komposer. Kita ajak mereka bikin lagu, akhirnya konser gitu. Nah, semua itu yang nggak terduganya itu benar-benar sama Kompas TV juga. Nah, kita itu benar-benar kolaborasi gitu, Kak. Nah, di sini aku mau bilang kalau kita punya niat baik gitu ya, ini kayak jadi lebih bijak, tapi sebenarnya ini yang kita alami gitu. Kalau kita punya niat baik, semesta itu mendukung gitu. Itu salah satu yang di offline. Nah, yang baru-baru ini banget kita tahun ini kita bikin konsernya Segala Dalam Jiwa karena masa-masa pandemi hampir 2 tahun, udah 2 tahun ya, masa-masa pandemi secara nggak langsung ngaruh ke apa nama mental health-nya kita kan mental health-nya kita gitu kan, mempengaruhi psikologinya kita, kesehatan mental kita gitu. Kita bikinlah program Segala Dalam Jiwa menuju Hari Hutan Indonesia. Emang apa kita bikin sesuatu itu yang kayak apa ya, nggak selalu melulu ngomongin tentang hutan, tapi nanti kita kaitkan gitu. Kita bikin konser Segala Dalam Nada di TVRI waktu itu bareng kolaborasi juga bareng Feby Putri. Itu juga modelnya kolaborasi terus akhirnya kita bikin e-book dengan berbagai kita bikin e-book gimana caranya kita bisa terhubung dengan hutan. E-booknya namanya Segala Dalam Jiwa, bisa dicek di Hutan Itu Indonesia, itu gratis. Terus gimana cara kita terhubung dengan hutan walaupun tinggal di kota. Terus gimana juga caranya kalau kita mau berkontribusi lebih. Nah, yang terakhir masih bisa ditonton sekarang karena disuruh spill ya, jadi aku semangat. Kita bikin film pendek Segala Dalam Diam bareng Dinda Kirana. Ada di YouTube-nya 3 episode. Jadi sebenarnya Segala Dalam Diam ini lebih ke cerita apa ya, cerita drama, ada sedikit komedi, terus ada petualangannya juga. Sesederhana kita pengen ngasih tahu kalau misalnya kita ngerasa stuck banget gitu tinggal karena masalah, kita bisa balik lagi ingat-ingat apa yang telah lalu gitu, yang kita udah lalui. Nah, kebetulan di film ini kita bikin si Dinda itu ketika dia ngerasa di titik terendahnya dalam hidup, ketika pandemi bikin dia dipecat, lalu pacarnya tiba-tiba kayak ghosting gitu, itu yang kita bikin relate sama anak muda gitu kan. Terus dia keinget kenangan dia ketika ke hutan sampai akhirnya dia kayak bisa menyemangati diri sendiri lagi karena dia akhirnya sadar masalah aku saat ini tuh sebetulnya hanya karena pikiran aku gitu. Ada banyak hal yang bisa aku syukurin, ada banyak hal yang sebenarnya sederhana, cuman kadang aku nggak lihat gitu. Sesederhana itu sebenarnya Kak. Nah, kita tuangkan ke dalam 3 film pendek yang di YouTube-nya Dinda Kirana sekarang masih bisa ditonton. Jadi, nah yang nggak terduganya lagi itu sama Dinda kita juga kolaborasi. Um, Sesedang waktu itu aku bilangnya gini, Din, kita mau bikin ini, udah kayak akrab aja nih. Dapat kontak dari Mas Alam udah sempet sounding sedikit, terus aku bilang mau bikin ini, gini, 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 tapi
kita kolaborasi ya Din gitu. Gimana menarik, mau nggak kita ke Kalimantan syuting dan lain-lain gitu, masuk hutan, benar-benar masuk hutan. Wah menarik, aku mau, dia bilang gitu. Jadi benar-benar sampai prosesnya walaupun ada banyak tantangan kita, tapi tetap aja karena kita semua punya semangat yang sama gitu ya. Akhirnya kita semangat ngelakuinnya sampai akhirnya bisa rilis, dan saat ini sudah total 3 episode itu udah 100 ribuan penonton yang udah nonton. Gitu Kak kira-kira. Wow, luar biasa banget ya. Jadi memang kalau boleh disimpulin tuh tadi bagaimana coba untuk memperkenalkan atau memberikan informasi dengan cara-cara yang mungkin kita nggak bisa bilang nggak biasa, tapi sebenarnya relate ya sama yang mau kita berikan ini gitu. Jadi, nah karena kan tadi saya nggak kebayang ya kalau misalnya kalau film konser itu kan orang mungkin bisa lebih ya mungkin lebih light gitu ya, jadi menerimanya tuh dengan senang hati gitu kali ya, yang di ini gitu. Oke, ya, oke, seru banget nih. Kita jadi pengen kepo nih nanti ya di Hutan Itu ID nih apa aja terkait dengan hutan gitu. Nah, sebetulnya kemudian jadi kepikiran nih, Kak Dia. Jadi karena tadi sebegitu apa ya sebegitu harus kreatifnya kita dalam mengemas proyek atau program itu dalam hal memberikan edukasi kepada banyak orang, kepada masyarakat, terutama kepada pemuda gitu ya. Nah, selama ini so far ya Hutan Itu ID itu tantangannya dalam mengkampanyekan pelestarian hutan itu apa-apa aja sih Kak sebetulnya? Jadi kayak apa yang menjadi tantangan selama ini, atau mungkin ada beberapa kendala yang itu mungkin dulu sudah terjadi terus kemudian solusinya seperti apa. Jadi karena kita pengen tahu juga nih Sobat Bincang Energi dalam perjalanannya gitu ya mengkampanyekan hutan itu memang sebetulnya penerimaannya tuh seperti apa, atau mungkin tantangannya seperti apa gitu. Kalau tantangan, mungkin semua orang juga merasa ya, semenjak pandemi, yang mana tadinya kita aktivitasnya offline gitu kan Kak. Kita bikin konser, bukan seminar ya, lebih ke talk show, ngajak pakar-pakarnya gitu. Sampai akhirnya kita nggak bisa langsung. Kita jadi akhirnya mau nggak mau kayak gini nih, berubah ke online. Tapi di satu sisi kita mikir lagi ya, gimana caranya kalau misalnya kita membuat sesuatu yang orang udah banyak juga kan, bikin film juga, bikin lagu juga, bikin kegiatan-kegiatan online juga gitu. Gimana caranya kita biar orang mau datang, orang mau ngeliat apa yang kita bikin gitu kan, orang mau hadir. Nah, salah satunya itu tantangan tersebut yang kita ketemui, ternyata orang itu mau hadir kalau yang kita bikin relate sama dia gitu Kak, atau dengan selain itu dengan bahasanya dia gitu. Makanya tadi keluarlah kayak kita konser nyari anak-anak muda. Sekarang kan orang-orang kayaknya kita ngelihat dari sisi beberapa hal, suka ya, orang-orang suka lagu-lagu yang sendu gitu kan. Kita ajak Feby gitu, terus kita bikin film gimana ya ceritanya menarik biar beda sama orang lain gitu. Dan kalau misalnya kita di awal bilang ini adalah kampanye hutan, pastinya yang nonton orang-orang itu lagi gitu kan, anak-anak, orang-orang yang udah aware sama hutan. Sedangkan kita pengen menyasar ke orang-orang di luar, karena tujuan kita hutan itu kan bukan cuma punya kita atau kita aja yang bertanggung jawab, tapi semua orang bisa sebenarnya berkontribusi untuk jaga. Nah, kita cari tuh hal-hal yang relate sama mereka. Makanya sampai akhirnya tadi dibikinlah cerita semacam kayak drama gitu, tapi yang ada petualangannya dengan sisi edukasi tapi nggak menggurui. Makanya relate aja, dengan ringan aja, pesannya nggak terlalu dalam. Yang pasti kita nggak pengen menggurui karena sebetulnya kita semua sama-sama belajar ya. Akhirnya keluarlah itu tiba-tiba kayak putus, ada apa model-model waktu itu. Sorry ya aku bukan, semoga nggak jadi masalah. Kita akhirnya kenapa akhirnya pacarnya si nama pemerannya Uta di Segala Dalam Diam. Salah satu inspirasi kita, kenapa akhirnya pacarnya kita bikin ghosting, karena waktu itu sempet kan ada naik berita yang ghostingin pacarnya, yang sampai keluar viral gitu kan. Jadi, oh iya kita bikin ghosting nih, lagi up nih gitu kan. Terus
apalagi nih, oh iya pandemi, kayaknya banyak juga teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang sedih, atau yang mungkin berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi beda-beda ya. Kita fokuskan akhirnya kemarin dengan em, putus hubungan kerja gitu. Nah, dan akhirnya terbukti Kak ketika keluar si film pendek ini, kita kan ngelihat di komentar-komentarnya ya, jadi pada curhat. Pada curhat, oh iya nih aku diginiin sama pacar, oh iya nih aku juga itu yang aku alamin tahun lalu gitu-gitu. Nah, itu salah satu tantangannya, tantangan yang gara-gara pandemi akhirnya ternyata malah bikin kita, kalau aku bilang, memikirkan yang tadinya mungkin nggak pernah kita pikirkan, atau yang tadinya mungkin kita pikir itu nggak mungkin gitu kan. Terus yang kedua itu membawa atau mengkampanyekan hutan dengan cara yang positif dan kreatif, atau yang fun lah. Kita kadang-kadang nggak selalu nyebut kreatif, karena kreatif itu kadang-kadang beda persepsi ya. Intinya yang positif dan fun tanpa menyinggung pihak lain gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi tantangan. Kalau kita cerita tentang kerusakan, gampang banget kan, kita tinggal bandingin aja nih hutan zaman dulu sama zaman sekarang, itu udah sangat kelihatan misalnya kan. Nah, tapi kita gimana caranya, kita nggak bisa nih ngomongin ini. Kita ke teman-teman yang lain juga, kalau misalnya ini kita nggak bisa gimana ya, tapi tetap kita harus bilang dan harus ngomong gitu. Dengan cara-cara ini gitu kan. Makanya akhirnya kadang-kadang bikin kita yang bikin sesuatu yang agak beda nih dari orang lain, karena ya bukan karena pengen beda sebetulnya, karena akhirnya itulah salah satu cara yang mungkin kita pikir saat ini yang bisa kita lakukan gitu. Karena walaupun kadang-kadang lihat mungkin orang bilang keren ya bisa ngomongin bla 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 gini atau bisa bikin, tapi di baliknya itu sangat menantang. Sangat menantang, yang bikin kita akhirnya berproses berpikir gimana ya caranya, iya ya, apakah relate ya, gitu-gitu gitu Kak. Jadi dua itu sih, pandemi sama gimana caranya kita tetap ngobrolin hutan, mengkampanyekan hutan dengan sesuai nilai kita yang positif gitu. Di saat banyak banget berita tentang negatifnya gitu Kak, kira-kira. Ya, oke, thank you banget nih. Jadi, wow, jadi memang ternyata kita harus berpikir ya kan. Tadi poinnya ada berpikir kreatif dan harus relate gitu supaya orang mengajak. Karena tadi betul sekali nih tantangan juga nih untuk kita bincang energi gitu ya. Bagaimana mengajak orang-orang yang sebetulnya kalau misalnya aware tentang energi, aware tentang hutan itu ya mungkin jadinya itu aja, tapi kan kita sebenarnya pengen mengajak yang lain ya Kak ya, jadi memang harus dihadirkan untuk yang lain gitu. Itu wow, menarik sekali dan menjadi insight kita juga nih buat Sobat Bincang Energi juga. Nah, tadi sempat di spill nih ya terkait dengan bagaimana sebetulnya mengkampanyekan hutan dengan berbagai macam media atau cara yang itu tadi kreatif, informatif, dan relate gitu ya. Nah, selama Hutan Itu AI itu mengkampanyekan hutan, kemudian melakukan berbagai macam aksi ya, tadi juga sempat di awal ada kayak event lari bareng dan sebagainya. Sebetulnya kalau dari sisi kondisi masyarakat Indonesia secara umum atau mungkin anak-anak muda di Indonesia, gimana sih sebetulnya keterkaitan mereka dalam hal pelestarian hutan, Kak? Jadi sebetulnya mereka ini dalam posisi yang mungkin atau mereka memang nggak tahu atau seperti apa sebetulnya posisi mereka, karena ini jadi bagian dari tantangan juga ya untuk Hutan Itu ID gitu, ya. Ketertarikan anak muda Indonesia terhadap hutan, kalau aku terakhir belum ngelihat apa. Kalau dari kita, karena kita kan yang bisa kita lihat dan ukur itu yang kita kampanyekan di media kita gitu ya. Kalau di media kita ya memang tertarik, media-media teman-teman yang bergerak di terkait lingkungan lainnya juga kayaknya tertarik, karena di situ orang-orang yang udah peduli gitu Kak, ya kan. Nah, tapi kita kan nggak, tadi seperti yang Kamada bilang dan aku juga sempat mention, kita nggak cuma pengen kita doang gitu kan.
Tapi kalau menurut em, aku ini bukan data ya, tapi menurut aku mungkin banyak yang tertarik, tapi ngerasa belum bisa kontribusi, Kak. Ini dibuktikan dengan gini. Kita pernah bikin challenge segala dalam nada challenge yang mana mengcoverkan 3 lagu dari Hutan Itu Indonesia. Itu sampai 200-an peserta. Target kita itu nggak muluk-muluk 50 peserta tadinya karena kita mikir ini kita nyuruh orang cover, kita nggak punya musiknya. Jadi mereka kalau mau cover mereka harus sudah bisa main musik sendiri gitu, nggak cuma bisa lip sync gitu kan. Itu 200-an yang ikut dan itu lumayan kita hampir satu hari hampir 2 hari karena kita nonton semua ya, diliatin semua satu-satu gitu. Terus kita nanya ke mereka gitu kan, karena yang ikut itu nggak cuma orang-orang yang udah paham tentang hutan, yang orang-orang di circle kita lagi, banyak circle lain, orang-orang yang punya bisa musik misalnya kan. Kita nanya gitu, kenapa sih pengen ikut kampanye ini gitu, sampai seniat-niatnya. Ada yang sampai bawa alat musiknya ke hutan gitu atau ke taman raya gitu kan. Ada yang sampai niat ke kebun, ada yang sampai niat rekaman, benar-benar rekaman pakai audio terus dipasangkan ke video. Jawaban mereka gini, karena aku ngerasa bisa berkontribusi melalui karya, dia bilang gitu. Dan itu menang kalah urusan kedua, dia bilang gitu. Karena ini bertepatan dengan Hari Hutan Indonesia, kita bisa berkontribusi melalui karya, gitu. Terus ada lagi kita bikin sekarang lagi proses lomba komedi dari hutan sama lomba komik strip hutan juga. Dan itu terakhir hampir ratusan juga nih yang udah daftar, tapi harus submit juga kan, udah di atas 50-an juga yang submit karyanya. Nah itu kan orang-orang yang ikut di luar lingkungan, maksudnya di luar circle kita gitu kan. Nah makanya aku bilang tadi mungkin teman-teman udah tahu tapi ngerasa nggak bisa kontribusi. Ketika kita memberikan ruang untuk itu, akhirnya mereka mau gitu karena oh ternyata aku mau gambar, aku bisa nyanyi, aku juga bisa gitu kontribusi untuk hutan dengan aku menggambar lalu aku naikin ke sosial media aku cerita sedikit gitu, itu udah ya itu kan salah satu bentuk kampanye gitu kan gitu. Jadi PR kita nih gimana caranya menghubungkan apa yang ingin kita kasih tahu pesan kita ke teman-teman di luar circle kita dengan cara atau yang relate sama mereka gitu. Makanya kita selalu mencoba dari yang gambar, dari yang bikin lagu, anak seni misalnya, atau teman-teman difabel misalnya gitu-gitu. Jadi biar mereka merasa, oh aku juga bisa kontribusi nih. Karena emang pada dasarnya bisa gitu kan, hanya saja selama ini yang terlihat adalah oh yang bisa cuma aktivis doang, yang bisa cuma pemerintah doang gitu. Gue yang orang biasa ngerasanya, atau gue yang cuma bisa punya keahlian ini, nggak pernah belajar sama sekali tentang hutan, nggak bisa gitu. Gitu sih Kak, kira-kira Kak. Oke, wow, poin-poin penting banget nih Kak Dia. Jadi kita jadi tahu gitu ya sebenarnya dengan mencoba untuk atau memposisikan bahwa semua orang bisa berkontribusi dengan movement kita gitu ya, dengan gerakan kita, even itu small thing gitu ya. Jadi kalau di Bincang Energi kita suka ngomong nih small act big impact gitu ya. Jadi kecil-kecil tapi kalau dikerjain banyak orang gitu kan, lama-lama itu bisa jadi luar biasa gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat loh kayak gitu ya. Jadi wow, ini keren banget nih. Kita jadi tahu nih bahwa ternyata tadi yang penting tuh sebetulnya partisipasi, kontribusi dan bisa join gitu. Oke, ini pencerahan banget nih untuk kita dan untuk sobat Bincang Energi. Nah, ini ada satu titipan pertanyaan sebetulnya dari tim Bincang Energi buat Hutan Itu ID gitu ya. Karena kita sebetulnya Bincang Energi ini kan kita punya variasi yang kita bicarakan gitu. Substansinya kita ada bincang iklim, ada bincang lingkungan, bincang EBT dan macam-macam gitu. Dan hutan itu juga satu part of kita gitu ya. Dengan sebetulnya kita itu pengen tahu potensi hutan sebagai sumber energi terbarukan. Nah, itu boleh nggak kita dikasih sedikit supaya kita bisa tahu nih Sobat Bincang Energi bahwa energi dan hutan itu juga erat loh kaitannya gitu ya. Jadi boleh ya kita diberikan itu Kak. Terima kasih.
Oke. Tapi sebetulnya aku nggak akan ngomongin energinya ya, karena lebih tahu tuh bincang energi. Kalau aku lebih fokus ke hutannya. Ya, Sebenarnya ya. Jadi kita lihat dari perspektif hutannya nih. Jadi supaya enak dapat beberapa angle. Thank you. mm-mm. Kan ada biomasa, tapi biomasa itu kan sebetulnya bahannya banyak banget kan Kak, bisa dari limbah, dari tumbuhan dan lain-lain. Em, Kalau misalnya kita apa ya bahasanya ya? Mungkin kalau misalnya kita terpaksa harus pakai biomasa, kita tetap memperhatikan aspek lingkungannya, aspek hutannya, aspek untuk alamnya gitu. Karena sebetulnya kalau sebelum ke sana masih banyak banget salah satu yang di hutan yang bisa kita manfaatkan ini contohnya energi dari air. Em, di hutan kan biasanya banyak banget sungai-sungai gitu kan, sungai yang air alirannya deras gitu kan, terus ada air terjun yang sangat bagus gitu. Nah, ya kan ketika hutan itu terjaga, sumber air, pasokan air itu akan lebih mengalir apa ya, yang sesuai gitu. Nah, eh, kalau misalnya kita memanfaatkan satu aja energi air, apa pembangkit listrik tenaga air, itu kan energi terbarukan ya, yang mana kita sebetulnya nggak ngambil. Tapi karena ada aliran air itu. Nah, contoh nih yang pernah aku lihat, aku pernah datang ke desa Simanjuang. Mereka itu menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro itu dari air tapi kecil. Jadi dalam prakteknya mereka itu nggak ngebuka hutan gitu. Mereka itu cuma membuat aliran kecil, bukan aliran, sungai, karena ada sungai terus dibikin ke tempat ke kampungnya gitu ada aliran terus ada semacam rumah kecil itu kecil banget Kak. Tadi ya ketika aku belum ke sana bayanganku pembangkit listrik tenaga air. Aku lupa mikrohidronya. Aku lupa yang kecilnya itu. Aku membayangkan itu akan besar gitu. Besar gitu ya. Kalinya aku lihat di atas ditunjuk itu Mbak pembangkit listriknya. Hah, kok kayak apa ya bahasanya itu? Kalau di sawah ada saung-saung sekecil, kok kecil ya? Aku bilang, oh iya kan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Mbak. Oh iya bener ya. Terus ada lagi di air tenam juga sama Kak. Mereka itu bahkan memanfaatkan dari aliran sungai yang nggak terlalu besar, tapi debit airnya stabil gitu. Itu menurutku praktek yang sangat bagus ya, karena ketika mereka membuat itu, mereka membiarkan sungainya tetap pada fungsinya, airnya, maksudnya nggak dialirkan untuk pembangkit tenaga airnya semua, karena ada memang dialirkan untuk sungainya juga, tapi sebagian ada dialirkan ke pembangkit listrik tenaga mikrohidronya juga gitu. Nah, terus mereka juga dalam pemeliharaannya nggak yang nebang pohon di atau apa ya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya karena kecil gitu kan. Jadi airnya tetap ada, debit airnya juga tetap stabil, hutannya juga tetap terjaga, dan yang ngaruh banget akhirnya mereka ngejaga hutannya gitu. Karena kenapa? Karena kalau hutannya rusak, debit airnya nggak stabil, mereka nggak punya listrik. Sesederhana itu gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat pembangkit kaitan energi sama hutan itu ada banget. Salah satunya itu panas bumi juga gitu kan. Gas bumi juga bisa. Cuman kalau gas mungkin kita kesampingkan dulu. Yang pasti panas bumi juga bisa gitu kan. Banyak banget sih sebetulnya yang bisa kita apa ya untuk energi terbarukan tanpa harus merusak si alam itu sendiri sih Kak pada dasarnya. Iya, iya, oke. Iya, menarik sekali itu ya. Jadi, saya membayangkan bahwa kalau hutan itu kan sebetulnya kalau di ekosistem kita dia tuh hulu ya. Jadi, dia Mm-mm. akan berpengaruh gitu. Jadi kayak misalnya satu pohon hilang, itu Mm-mm. akan berkontribusi luar biasa karena air nggak bisa ketangkep gitu kan. Kemudian, alirannya mungkin ya jadinya debitnya makin ya akan berubah gitu ya, mengganggu ekosistem gitu. Tadi seru banget nih Kak apa pengalamannya ke desa-desa yang dia melestarikan hutan gitu dan juga sebetulnya sudah menggunakan mikrohidro gitu ya. Nah, saya jadi pengen tahu nih ada pengalaman-pengalaman menarik lagi nggak nih Kak waktu
menjelajah hutan gitu yang bisa diceritakan nih ke Sobat Bincang Energi gitu. Misalnya ya karena kita jujur aja kita nggak kebayang gitu tadi ada desa kecil gitu yang dia udah menggunakan mikrohidro misalnya gitu. Kemudian ada nggak ya cerita-cerita lain yang tadi soalnya sempat di-spill juga bahwa hutan itu bukan melulu terkait dengan lingkungan tapi di dalamnya juga ada budaya. Nah, budaya itu kan jadi merepresentasikan beberapa apa ya budaya dan kita merasa bahwa hutan itu selain lingkungan ada fungsi budaya. Nah, ada nggak ya pengalaman gitu yang mungkin pengalaman secara empiris ke lapangan gitu yang bisa diceritakan ke Sobat Bincang Energi gitu, Kak? Ada Kak, bahkan ini berhubungan juga dengan energi. Jadi aku datang ke desa di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Jadi di situ ada namanya Desa Semangit. Nah, mereka itu salah satu budayanya itu ngambil madu hutan, madu di hutan basahnya, jadi ngambil. Jadi lucu, hutan itu di danau, kalau airnya lagi pasang, pohonnya itu kayak tumbuh dari dalam air gitu. Nah, iya bayangin tuh. Jadi kayak kalau kita lihat dari atas kayak brokoli yang ditaruh di atas baskom bawahnya air. Kayak gitu tuh Kak. Kayak gitu mereka ngambil madu-madunya di situ. Tahu nggak? Mereka kan untuk proses pembuatan bukan pembuatan, sorry, untuk proses aku juga bahasanya kurang apa ya. Intinya untuk proses membuat madu itu sebenarnya madu bisa langsung dimakan dan diminum ya, tapi untuk proses pengawetan sampai membuat produknya layak, bukan layak, packaging produknya dia kan membutuhkan proses ada kayak di oven dulu bla 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 gitu ya. Nah, itu kan butuh energi kan, butuh listrik. Listriknya itu dari mana? Itu dari tenaga surya gitu. Jadi pas aku datang ke sana ini aku bilang ini kok nggak ada aliran ke mereka udah ada pembangkit listrik tenaga PLN. Tapi aku heran ini kenapa kok nggak ada alirannya? Oh Mbak, naik aja Mbak, yuk kita ngeliat ke atas tuh, udah ada pembangkit listrik tenaga surya. Itu di atapnya gitu Kak. Iya, jadi kayak mereka ngambil hasil hutan, madu, terus mereka untuk proses sampai packaging kan ada proses penguapan yang menggunakan listrik. Mereka pakai pembangkit listrik tenaga surya. Itu di sana. Terus budayanya lagi, aku karena panjang ya kalau itu banyak banget yang ini tapi di sana terus kita menginap ke salah satu rumah panjang di Kalimantan itu terkenal kan suku Dayak ada rumah panjangnya. Nah, kita nginap di sana, budaya mereka tamu itu kan adalah aku bilangnya tamu itu mungkin dianggap sebagai raja juga dan sangat dihormatin gitu. Waktu itu bareng si Kavin Sultan jalan ke sana, kita datang-datang tuh disambut terus dikasih beberapa minuman gitu yang khasnya mereka, tuak namanya. Terus ada beberapa makanan lain yang dari popcorn beras. Iya dari popcorn beras dari bukan jagung gitu. Terus ada dari kue dari beras gitu-gitu. Terus disambut dengan tari-tarian gitu. Terus di sana juga ada tenunan. Nah, tenunan ini budayanya yang relate sama hutan ketika aku nanya, ini tenun apa? Oh, ini tenun dari pakis gitu. Kenapa gambarnya pakis? Karena zaman dulu kan orang-orang inspirasi nyari ke hutan gitu. Nah, dia terinspirasi lah dari pakis yang modelnya gini nih, kayak gini, kayak bulat-bulat gitu sampai gede kayak gitu. Nah, itu inspirasinya tergambarkan akhirnya dia masukkan ke tenun gitu. Jadi kayak ya lucu ya kalau kita ingat-ingat sekarang gitu kayak bener juga sih. Tapi sampai akhirnya sekarang juga pada dasarnya aku pun termasuk nyari inspirasi juga ke masih suka ke alam gitu. Atau misalnya aku udah ngerasa stres banget nih larinya kemana ke alam ke hutan gitu. Terus ada lagi satu budaya yang mereka yang inspirasinya dari hutan atau karena turun-temurun nenek moyangnya masak makanan itu dari dalam bambu. Kita kan semuanya tahu lemang. Lemang itu kan nasi ketan yang dimasak gitu kan. Nah, ini bukan lemang doang, Kak.
bayangin ikan lele, ikan lele yang dimasak ke dalam bambu, terus nggak pakai micin gitu, terus cuman garam, dia pakein bumbu-bumbu serai, kunyit dan lain-lain doang, dan rasanya tuh enak banget. Itu kita semua yang ada di situ nambah. Itu salah satu budaya yang mereka angkat dari dulu, turun temurun dari nenek moyangnya, dan berasa banget memang, karena apa ya? Dari situ kita bisa ngelihat gitu Kak, ternyata kita itu walaupun mereka jauh yang dari kota, mereka cuma butuh garam doang yang mungkin berhubungan sama kota karena mereka di situ sungai kan. Jadi nggak bisa ada garam gitu. Jadi mungkin harus, tapi yang lain-lainnya mereka masih bisa ngambil bahan-bahan dari hutan, dari bambu, tuh ikan lele, serai-serai kayak tumbuhan dapur lain apa bumbu dapur lainnya gitu. Itu mereka bisa ngambil karena mereka masih ngejaga hutannya dan itu budayanya dari nenek moyang mereka gitu. Mereka masih praktekkan sampai sekarang gitu. Oke, wow, kebuka banget nih kita. Selamanya nggak pernah ngebayangin itu ya Kak ya. Jadi ternyata memang banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Dan tadi juga cerita tentang desa yang di desa. Jadi di hutan itu juga ada pemanfaatan energi terbarukannya. Mungkin juga memang karena secara lokasi mereka relatif isolated kan ya. Maksudnya terpencil gitu ya. Bukan terpencil sih, tapi maksudnya kalau hutan kan jauh gitu ya dari akses dari kota, dan kalau misalnya menyediakan listrik pun juga mungkin tidak bisa butuh effort juga. Jadi sebetulnya ya energi terbarukan bisa jadi satu solusi nih untuk menjalankan produksi tadi di hutan gitu ya. Ada air yang memang itu kayaknya air terus mengalir gitu, asal hutannya dijaga tentu saja bisa manfaatkan jadi mikrohidro. Kemudian tadi juga sudah bagaimana memanfaatkan energi surya untuk proses produksi yang memang itu dari hasil-hasil hutan. Top banget tuh Kak, contohnya luar biasa nih, kita jadi semakin terbelalak nih dengan hutan yang ada di Indonesia dan juga budayanya ya. Banyak sekali nih cerita-ceritanya dari Hutan Itu ID, pengalamannya. Ya, tapi sayang sekali nih Kak, kita ada keterbatasan waktu yang nggak bisa ngobrol lebih lama lagi karena ada keterbatasan waktu. Jadi sebelum kita tutup nih Kak Dia, kita pengen nih dari Sobat Bincang Energi tahu, karena saya yakin Sobat Bincang Energi sekarang udah pada terbuka ya, untuk kita juga pengen ikut aksi nih. Nah, kira-kira boleh ya diberikan kayak langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan untuk terus berkontribusi dalam pelestarian hutan, dan mungkin Kak Dia secara pribadi punya pesan nih untuk Sobat Bincang Energi yang relate nih sama pelestarian hutan tema kita kali ini. Silakan Kak Dia. Oke, sebenarnya sama-sama aja ya Kak, mirip-mirip. Kalau bincang energi yang bisa kita lakukan di rumah, gunakan listrik dengan bijak ya kan. Kalau kita hutan, gunakan air dengan bijak. Sama tuh. Terus apa namanya, listrik dari mulai AC dan lain-lain. Nah kita juga kalau kita juga bisa lihat nih asal usul makanan yang ada di meja kita. Kita bisa pilih-pilih yang pro terhadap hutan misalnya. Terus selain itu yang bisa kita lakukan yang gampang banget sebenarnya, kita semua saat ini sudah pastinya menggunakan sosial media, bersuara sih, bersuara kayak sekarang nih kita berdua Bincang Energi, Hutan Itu Indonesia, kita mengkampanyekan gitu, bersuara mengkampanyekan dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita suka gitu Kak. Nggak usah jauh-jauh nyari inspirasinya, nggak usah. Misalnya aku cuman aku kaum rebahan cuma suka nulis gitu, terus aku gimana gitu, ya udah nulis aja rebahan gitu kan, searching beberapa hal misalnya di internet, kita sedikit rangkum, kita naikin ke media sosial gitu, sesederhana itu sebenarnya. Karena kalau ngomongin hutan terus energi terbarukan, emang aku rasa emang saling keterkaitan ya. Kita semua kan pada dasarnya selain melestarikan alam, karena ujung-ujungnya energi juga ujung-ujungnya untuk menekan krisis iklim gitu kan. Kita nggak pengen semakin tinggi iklim kita semakin krisis. Makanya kita bisa mulai dari saat ini melakukan pelestarian, ikut melestarikan hutan juga, bijak menggunakan energi kita juga sih, karena semuanya relate, karena kan kita nggak pengen hidup saat ini doang kan, kita pengen
sampai ke masa depan, anak cucu kita juga masih hidup. Jangan sampai nanti yang hidup cuman tumbuh-tumbuhan hutan doang. Terus kita nggak ada lagi karena saat ini kita egois gitu. Karena kita pada dasarnya kita semua bisa berkontribusi, bersuara sih. Mengingatkan banyak orang gitu Kak, kira-kira pesannya. Oke, thank you banget nih Kak Dia. Thank you banget Hutan Itu Indonesia sudah bersedia untuk diundang di Bincang Energi Muda kali ini ya. Sobat Bincang Energi, kita merasa happy banget nih Kak, merasa senang sekali dan apresiasi sebesar-besarnya untuk Hutan Itu Indonesia. Menambah wawasan nih untuk Sobat Bincang Energi bahwa ternyata kita semua apapun yang kita lakukan sekarang itu kita bisa berkontribusi sekecil apapun itu sudah kontribusi gitu ya Kak ya. Oke, thank you banget Kak Dia, thank you banget Sobat Bincang Energi dan Sobat Hutan Itu Indonesia yang udah join di Bincang Energi Muda kali ini. Ya, thank you banget dan nantikan Bincang Energi Muda lainnya di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Dia, stay safe semua dan stay produktif. Ya, thank you, salam energi berkelanjutan. Thank you. Nah, aku pamit ya. Ya, terima kasih.